Halo Got it. semuanya. Halo. Welcome to our channel YouTube. Will Hope, 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 Hope. Yeah. Kali Selamat ini datang kembali. selamat datang Benar. kembali di Bicara. Sekarang kita udah punya nama program Pak. Ya, Namanya Bicara Empat bicara empat Roda. roda. Yoi. Yes. Ini setup terbaru kami. Insya Allah background kita bakal kayak gini. Amin ya. Amin Amin, kita. amin, amin. Amin ya. Yes, Nanti kayak keren, gininya keren. beneran gitu. Kayak bener-bener kayak Eh, gininya beneran gitu. Nah, em, jangan lupa juga untuk subscribe channel kita dan jangan lupa juga untuk kalau misalnya teman-teman mau membantu secara apa tuh namanya secara materi tinggal klik link di bawah ada kitabisa.com dan Saweria itu kita butuh banget bantuannya gila aja di sini mah. Oke, ya, ya, ya. terus support juga channel-channel lain dari kita dari Equal ada Equal ID itu vlog behind the scene semuanya terus Ya, juga udah ada ada apa lagi. satu video ya. Udah ada satu video dan Hmm. video-video waktu zaman kita masih Equa tahun 2016. Ada Iya, podcast-podcast sebelum orang lain nge-podcast. Oh, iya. Terus anjir. ada apa lagi? Ada apa lagi sih di situ? Ada mainkan. Ada Mainkan. mainkan juga. Ada Hmm. mainkan di situ. Kalau misalnya teman-teman yang suka main game, suka nonton streaming di situ ada namanya mainkan. Dengan host utama favorit kita, Akmal Ali Ali alias Uyas. Mustafawi Ya, alias Uyas. man, Nama nama gamernya Uyas. Nama nama gamernya Uyas. nickname gamenya Uyas. Oke, Iya. ada sesuatu yang sangat-sangat heboh belakangan ini, betul nggak? Di dunia Benar otomotif ya, banget. kita langsung masuk ke Iya, dunia otomotif. Ada sesuatu benar. yang heboh banget di belakangan. Iya. Ada mobil yang bisa dibilang cukup senior lah ya di antara apa ya? Di antara Iya, kompetitor-kompetitor lain anjing kompetitor. Bener nggak sih? Bener ya? bener sih. Bener Ya, ya? Paling iya, bisa dibilang paling senior, bisa paling senior. paling senior dan bertahan lumayan cukup lama di industri otomotif. Dulu sih disebutnya Kijang. Bener gak sih? Doang. Kijang Ya, doang ya. Kijang Kijang, doang. terus Heeh. gue inget banget iklannya. Ayahku punya Kijang Innova. Kijang Innova. Iya, itu yang dulu. Ya, Yang 2004 kalau nggak salah ya. 2004 iya. Itu, dua ribu itu, empatan Heeh. itu gue punya apa, bokap gue punya Gil. Bokap gue punya. Ah, iya, iya. Ya, Mm. you know lah yang warna apa tuh yang warna apa tuh? Batu ya. Warna batu. Bukan warna Warna apa sih? warna hijau hijau krim lumut Krem gitu loh. lumut ya. Iya, heeh, Heeh. jadi ongko Ya, ongko warna krem tapi kayak hijau-hijauan gitu. Emang warna hijau-hijauan. warna aslinya memang gitu dan itu emang Mhm. angkatan pertama. Nah, sekarang Ya, nih lagi rame-ramenya lagi. Mudah-mudahan sih kita dimensi nama Toyota ya. iya Mudah-mudahan sih dong. dimensi nama Toyota Toyota, ya. ayo. Keluarlah all new Kijang All new Kijang Nova Innova Zenix. Genix. Ya, Masih ada sekarang ada nama. Kijangnya ya? Ya, Masih ada Kijangnya. Kijangnya Oke. tetap dipertahankan ternyata. Ya, Heeh. sebenarnya kayaknya gimana ya? Kalau sekarang kayak wajib Toyota Ya, itu ada line up salah satu mobilnya namanya Kijang. Ya, ya. at least kayak eh apa ya, tradisi mungkin ya kalau kalau sekarang Heeh. gitu. Karena memang ini Dan juga menggambarkan mm, kerjasama. Anyway, mm, trivia, Xinjiang itu mm, adalah bentuk kerjasama Indonesia dan Jepang. Jepang. Iya kan? Sebenarnya namanya pun Kijang, Iya, kerjasama Indonesia Indonesia, Jepang. Jepang. Nah, Heeh, gitu. Tapi ya di stylize jadi nama hewan gitu ya iya, Kijang. iya. Ya, benar. Oke, Oke, ini kita 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 mm, bahas dari eksterior dulu deh, Pak. Kalau iya misalnya apa tuh eksterior ya. kita belum kita karena kita belum punya unit reviewnya nih, soalnya kita ngomongin Iya. apa ya kayak lu belum pernah lihat ya sama sekali mobil ini, kita pun sama ya. Belum sekali, baru ya dilihat dari ini ya, dari eksterior, dari internet gitu ya. Kita Heeh. ngelihatnya dari Spysuit, dari ya media-media yang udah ini, dari ini di website Toyotanya pun udah ada sebenarnya. Iya, udah ada. All New Kijang Innova Zenix paling paling awal tuh, Mhm. ya paling paling ini gitu. Nah, kalau dilihat dari luar, anjir, Aha. ini sih bisa dibilang Toyota sekarang udah agak ini ya, udah agak konsisten dengan desain eksteriornya gitu. Oke. Ada orang yang bilang, oh kak jadi mirip Avanza ya? Ya wajar sih sebenarnya gitu. Iya. Praktek kayak gini tuh udah diterapkan sama banyak
manufaktur mobil ya. Kalau yang Aha, Jepang tuh yang benar-benar konsisten kayak Mazda tuh, kayak aha. Mazda kan sama depannya gitu. Bahkan kalau mereka emang ada namanya gitu, Mhm. kode desain gitu kan kalau Mazda. Nah, kalau Oh, ya Toyota ini desain code-nya ya. desain desain language-nya. Kalau Toyota Ya, ya sekarang jadi kayak gini gitu. Untuk apa? Ya, untuk varian-varian mobil MPV-nya gitu ya, kayak aha. Avanza gitu, Innova sekarang kayak gini. Ya, yang benar-benar kelihatan dari samping seperti Avanza itu ya sampingnya sih. Samping Iya, itu Avanza banget, iya, Avanza banget. iya betul. Avanza. Jadi sekarang itu ada berarti ada beberapa ini ya. Toyota Kan benar-benar merajai banget di pasar MPV. Dari yang paling kecil itu ada eh, Calya ya. Kalau kali ya, Toyota ya, Calya, Avanza, Innova. Nah, di Innova, antara aha. Innova sama Avanza ada Sienta. Oke, Nah, terus naik lagi ada Foxy. aha. Nah, Foxy itu gimana ya? Ada di tengah, ada sebenarnya di segmennya Innova lah bisa dibilang ya. Mhm, Karena dia secara size juga medium dan mhm. eh, harga pun mirip-mirip sebenarnya. Cuma dia kalau Foxy emang lebih fan banget gitu ya. Ya, Nah, dan di atasnya ada Alphard. Nah, dan kalau misalnya bicara brand Lexus gitu ya. mhm. Nah, ada yang versi lebih mewahnya lagi gitu yang Lexus gitu kan, yang Ya, kayak Alphard gitu kan. ya. Nah, jadi banyak banget gitu ya tanpa disadari Toyota gitu untuk apa ya di bidang MPV-nya gitu. Cukup Mereka maju juga merajai ya, Pak. sekali gitu. Heeh. Dan kalau dari depan ya ciri khas Innovanya masih ada. Yap, Kayak ya yang dibanding generasi sebelumnya si aha. grillnya jauh lebih kecil lah ya dibanding yang Anyway, generasi kalau misal ini Reborn. ini ini gue mau bikin komentar boleh? Boleh boleh. Karena kan kita kemarin habis megang Kia ya, Carnival. Carnival benar. Ini tensi masih ada loh, Pak. Maksudnya apakah memang apa ya, ibaratnya bahasa desain Toyotanya masih kuat, Ya. tapi di sisi Hmm. lain gaya-gaya mungkin Hyundai, Kia Ya. ini rada-rada apa ya, rada-rada em, merajai gitu. Maksudnya kayak ini Hmm. kesini gitu loh kiblat untuk desain sekarangnya Kia gitu nah. Ya. Sebenarnya ini desain ini tuh udah ada dari luar sih ya, kayak Aha. Toyota RAV4 gitu yang ya Ah, yang iya, versi iya. Amerika gitu ya. Mhm, Nah, mhm, sekarang diturunkan ke Innova mungkin. Yang mhm. menarik sih belakangnya. Itu expander banget kalau menurut saya mah. Yang belakang ya. Ini gua Yang sambil belakangnya ambil apa sambil share ini ya, sambil share sambil saya screen ya. screen. Oke Ya, nih. boleh, boleh. Nah, itu belakangnya Aha. expander banget kalau menurut Oh saya iya, mah. Kalau iya menurut ya. aku mah. Bujurnya, bujurnya, Iya, bujurnya, iya bujurnya expander ada banget kan? banget aja. Iya, Eh, iya, Jadi iya. apakah ini emang desain trennya seperti ini gitu? Aha. Jadi ya apalagi nih dudukan kayak plat nomor gitu lampu sih. Nah kalau lampu kan expander agak ke atas sedikit ya, ada kayak Ya. semacam ya segitiga ke atas sedikit gitu. Nah Ini ini Xpander SUV ya? expander itu MPV, LSUV, SUV. dia di Mitsubishi Xpander. bukan di Oh iya, sorry, Toyota. sorry. Gue lupa. Kalau kalau Nah Toyota tuh, sebenarnya Toyota tuh apa? Aduh lupa. Avanza, Avanza, ya. Avanza sama Veloz. Nah sekarang mau Veloz ya. beda. Kalau Ya. orang kayaknya marah deh orang misalnya mobilnya Avanza ya, bukan Veloz tahu gitu. Soalnya Iya, secara branding udah dibedakan sekarang antara Veloz iya. dan Avanza. Nah, kayak Avanza kan biasa ya ada ada tipe G gitu, ada tipe Mm-mm, yang di mm-mm, atasnya. Nah, mhm, sekarang Veloz pun sama, ada tipe Q, ada tipe V gitu ya. Ada yang mhm, TSS juga gitu yang lebih mhm, yang canggihnya banget gitu. mhm. Nah, ini Nova pun ya Expander banget sih emang. standar banget sebenarnya gitu. Aha. Coba kita ini ya, Gitu. kita cari Expander. Coba Kita lihat ada belakangnya deh. wait, 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 wait. Kita stop dulu deh. Iya, Nah, jangan share screen dulu. ya. Oke, nice. Kembali lagi ke sini Bapak Saudaraku. Hmm, iya, Em, ke bengkel kita ini, bengkel Kebaikan impian. kita cari dulu Expander. Soalnya di Expander sini ada ini Mitsubishi. Pak, ada list-listnya si ini ya, ada list-listnya si apa tuh namanya tuh anjing lupa gue. Apa Ada coba? data-datanya, ada data-datanya Wilhap tadi Pak, maaf Oh Pak. iya benar. Oh yang Bahaya. Grab ya. Ya, Jangan-jangan. dan lain sebagainya. Gitu. Terus expander ya, bagian belakang. Oke, Mm-mm. kita selesai lagi nih, udah ada nih.
Boleh, boleh, boleh. Nih, Xpander. Tapi memang Pak, secara apa ya? Secara desain memang Xpander banget sih. Iya, Xpander bener-bener banget. kayak Kita ke samping Toyota pun coba ya. gimana ya? eh Semenjak Expander keluar sih, Aha. kayak bikin kayak semacam gebrakan sih sebenarnya Expander tuh. Ini agak off Ah, topic ya sebenarnya. Tapi ya. Expander Masih. menurut saya juga Hmm, kayak menurut orang ya kayak hmm, ngasih gebrakan gitu ke pasar mobil di Indonesia gitu. hmm. Karena apa ya? Apa? Kayak memperlihatkan lah bahwa mobil LMPV itu gak harus desainnya ya biasa aja gitu ya, bisa dibikin lebih apa ya, bisa dibikin lebih oke lah bisa dibilang gitu kan. Nah, Tapi Pak memang mirip banget ya Pak ya. Ini Expander ini kan ini ini kayak apa ya? Ini ini lo apa lu bisa lihat ini sini ya. Ini iya. lu bisa lihat ya. Ini sama ini Pak. Tuh Iya kan nggak dari sih? Iya kan nggak sih? bener kan, Iya. cuma kayak beda muka doang dikit. Iya. Makanya shit man. Ya karena memang 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 mungkin desain udah gak ada yang original lagi kali ya. Iya, desain Kalau udah kata gak ada original kalau kata teman-teman dan kita yang mm, ini yang desainer. anak desain gitu. Iya. Cuma bisa mengembangkan doang dari Ya, desain yang ya. ada gitu kan. Ya, dan mungkin emang lagi apa ya, trendy aja gitu desain seperti itu teh gitu. Ya. Mm-mm. Sama Kalau expander misalnya juga. ngomong-ngomongin masalah apa ya? Ngomongin masalah fitur, fitur apa sih Ya, yang ada di mana? Yang ada di em, Innova ini tuh Innova ya. maksudnya kenapa kok seheboh itu gitu sekarang tuh gitu? Yang Heboh apa paling gitu? heboh itu Hah? akhirnya sebuah Innova Aha. sudah bukan berbasis dari sasis truk, bukan berbasis sasis dari Hilux ya. Ah, Jadi dulu itu Hilux, Innova mhm, sama Fortuner itu sebenarnya sasisnya sama. mhm, Cuma beda ya, kalau Hilux mungkin belakangnya masih per daun gitu ya. Ya ah, disesuaikan lah gitu karena dia kan untuk ngangkut beban. Nah, kalau Innova sama Fortuner dikasih per keong misalnya ya, dan aha, agak lebih pendek. Nah, mhm, tapi sebenarnya basis arsitekturnya tetap sama gitu antara mhm, ketiga mobil itu tuh sebenarnya. mhm, Nah, Innova itu kelebihannya dulu mhm, dia karena basisnya dari truk otomatis mhm, sangat tangguh gitu. Nah, hmm. cocok banget buat ya segala medan lah mobilnya itu. Berarti intinya, Sekarang, hmm, aduh sorry. Berarti intinya si oke. Innova ini udah punya Hmm. punya apa ya base sendiri ya? Iya, reputasinya eh, ini sekali gitu, harum sekali di antara seluruh Indonesia lah. Kan Mhm, Indonesia apalagi di daerah pedalaman mungkin ya, mhm, jalan-jalannya tidak sebaik di sini gitu ya, di mhm, perkotaan misalnya. mhm. Nah, itu sangat berpengaruh sekali gitu untuk ini. Nah, Ah, sekarang mereka berubah ke layout sasis monokok dengan eh, penggerak roda depan oke, only. oke. Tuh. Otomatis ini ada ceruk pasar sebenarnya ya, bagi apa ya? Bagi kompetitornya gitu. Kenapa yang Contohnya, kayak kenapa ya? Mitsubishi kenapa tidak menghidupkan lagi seekor kuda gitu? ah, iya, Ya, iya, padahal iya. sasisnya bisa pakai sasis Pajero Sport misalnya. Mhm, Eh, saya kurang juga yakin gitu, gak cuma di Indonesia aja gitu, kayak semacam di daerah Afrika, Filipina gitu kan, kayak aha. Innova pun gak cuma di Indonesia aja gitu, di Asia Tenggara pun banyak gitu. Ya, Nah, kenapa bahkan Timur Tengah, kompetitornya Timur bahkan Tengah, Timur Tengah. Ah, bahkan Timur Tengah gitu ya. Nah, yang orang kayak bingungin kenapa dari kompetitornya membiarkan Innova ini melenggang saja gitu. iya Sekarang nih, ya, ini dari semenjak ada ada Kijang Innova gitu ya. iya. Kalau dulu waktu zaman Kijang Kapsul emang ada kompetitornya. Ada kuda, Seperti kalau kuda dari ah, Mitsubishi, ah, ada Panther dari Panther, Isuzu. Itu iya, kan itu iya, iya. wah itu panas banget lah persaingannya gitu. Oh Nah, iya, tapi setelah Innova keluar, ah, kompetitornya tiba-tiba hilang gitu. Satu-satu ah. kayak yang pertama keluar itu kuda. Dia Kuda, udah iya. kuda pertama keluar. Mhm, Terakhir keluar itu ya pertengahan 2000-an kalau nggak salah. mhm. Sekarang Panther setelah puluhan tahun mengaspal gitu di Iya. Indonesia, akhirnya disuntik mati juga oleh Isuzu gitu. Panther tuh Beberapa kapan Pak berhentinya Pak? 2020-an kalau nggak salah. Oh iya,
2019 2020 orang lupa ya. Coba Cuma ya kita antara ah, boleh so. kita sambil Browsing aja. searching ya, maksudnya Sambil nih, searching aja. iya karena memang apa ya kita agak lupa. Panther itu Hmm. eh awal 2021 baru kemarin Pak, Awal 2021 kan gitu. baru kemarin Nah, gila. Isuzu punya sasis di Max. Aha, Versi SUV-nya ada MUX gitu ya, mm, MUX. Di Mitsubishi ada Triton gitu. aha, Versi SUV-nya Pajero Sport. Kenapa di dua manufaktur itu gak bikin ini ya, gak bikin kayak Panther baru dan mhm, si kuda baru gitu. Soalnya sekarang terbuka lebar gitu pasarnya untuk mm, misalnya eh, mobil-mobil MPV yang mhm, basisnya basis truk gitu. iya, Karena iya, ya iya, secara harga bisa ditekan sebenarnya dibanding SUV karena aha, semacam kayak Innova kan lebih murah dibanding Fortuner gitu. Nah, mm, mm, apalagi yang tipe G-nya itu hampir nyerempet-nyerempet harga Expander Cross sebenarnya. Jadi mm, harga Expander Cross yang paling mahal sama Innova G yang paling murah itu mm, nyerempet-nyerempet harganya nggak beda jauh gitu. Nah, mm, kenapa gak dibikin aja gitu? Jadi soalnya pasti kebutuhan konsumen pasti masih ada yang butuh yang mobil seperti itu gitu. iya, setuju, Nah, itu ya itu mah di luar ini ya, di luar dari Toyota gitu. iya, Nah, sekarang interiornya, aha, interior ya. nah kita ngomongin mana tadi Akhirnya, Toyota nih yang Toyotanya kemana nih Toyota. Oke, kita ngomongin interior dari mobil Innova. Innova. EV? Oh, Akhirnya bukannya. Hybrid dia EV. punya sunroof Innova. Oh iya, iya nih, ini nih asli Ya, nih, kalau ini yang di asli. zaman apa Innova Reborn, nah Um, Innova Reborn kan cuma yang paling mahal tuh Venturer kan. ya, Cuma ada kayak semacam aksen warna biru ya taduh, taduh. waktu di Kalau kalau atasnya. kalau iya Venturer ya, yang dipakai Nah, sama pejabat-pejabat sini. ya benar Venturer ya, banyaknya Venturer. Venturer. Ya. Hmm. Nah, ini dia nih. Nah, Ini ini ada tetap bagian ada akhir nih. aksen-aksen birunya khas Yap. Toyota, Haha. tapi tetap ada udah ada sunroofnya, gede lagi, Yap. Asik gede juga ya. sekali. Asik Ntar, juga ya, Pak ya. itu juga sebenarnya asik asik banget sih mobil ini. Ya pasti dijamin laku lah. Yap. Bapak-bapak pasti sangat menggandrungi mobil ini gitu. Ya, karena menurutmu juga Innova itu adalah apa ya? Mobil Kalau kalau favoritnya banyak orang. ya kalau apa ya kan dulu ada suka meme political kompas gitu ya, Ya. yang kalau kanan itu ya kanan gitu otoritarian, yang kiri ini Heeh. mobil ini tuh pas ada di tengah-tengah, plek Yap, tengah-tengah gitu. yap. Ke Setuju, semua orang setuju. bisa gitu. Iya, iya, iya. Mau dipakai usaha bisa, mau Ya, dipakai mewah bisa, mau ya, dipakai off-road bisa, mau yap, pakai di jalan tol bisa. Pokoknya iya. mobil serba bisa aja. Kalau Aha. ya orientasi politiknya mau di tengah mobil si Eh. perfect middle gitu. Tapi terus kalau Gitu. misalnya kita ngelihat juga dari apa ya dari balik lagi ya kita sharing lagi ya. Mhm. Soalnya ini Ya. bolak-balik guys. Ya kita Iya. belum belum punya mobil unit reviewnya, belum megang kita. Hai Toyota, Iya. tolong dong Toyota. Ayo, ternyata. Iya Ternyata ada Cimahi banger. apalagi. Ini ini kalau misalnya ini nggak beda jauh mungkin ya sama yang sekarang, Mm-mm. tapi em, dari yang gue lihat sih ini dari apa tuh namanya tuh si bagian em, bukan panel apa tuh namanya tuh controllernya aja ya Iya, controller. steeringnya. Hmm. Steering wheel controller ini tuh lebih banyak karena mungkin ada cruise control kali ya ini ya. Ya, Ini itu ada cruise cruise control ya. control. Mungkin Biasanya ada pin sebelah, juga kayaknya sih. Ntar, kayaknya ya. saya Ini sebelah lihat kanan nih. dulu. Ini Mm-mm. sebelah kanan nih. Terus kita ngelihat Kayaknya di udah ya, kayaknya udah ada adaptif soalnya logo Toyotanya udah bukan logo Toyota yang ini ya, kayak semacam logo Toyota yang flat gitu. iya iya. Jadi yang belakangnya ada radarnya gitu. Aha. Iya iya iya. Oke, terus kita masuk ke tengah nih. Mungkin kalau misalnya di Mhm. kanan nggak beda jauh sama ya nggak beda jauh sama Toyota Innova yang Ventura. Lock, Iya, lock, terus apa biasa tuh lah namanya ya. Windows ya. Ini masih biasa, masih Mm-mm. biasa. Tapi nggak tahu nih bagian sini ada apa aja. Di dalam sini nih di belakang ini. Terus Mm-mm. kita ngelihat posisi posisi ininya beda. Posisi apa tuh namanya tuh? Iya,
posisi Center, ininya agak naik gitu, jadi agak posisinya iya agak di sih, atas gitu. persnelingnya agak di atas. Pas namanya agak di atas. Iya, Terus juga udah ada, kayaknya apa? hmm, udah ada electronic parking brake juga. Oh iya, oh iya, Iya. itu Cuma pertama ini, kali apa? oh enggak, di atasnya masih ada tombol blank ya, nggak tahu buat apa itu. Ya ini nggak tahu nih. Tapi di sini Ya, ada tombol yang menarik. menarik sekali Apa untuk kamu di, masih bapak satu satu ini nih satu frekuensi sama saya? ya dong, itu Apa? EV mode, Nah ini EV mode tuh apa Pak? EV mode. Tahu nggak lu? Jadi kan mobil ini ada yang versi eh, Hybrid? hybridnya ya, ada Ah, hybrid. Nah, hmm. kalau dilihat harganya dimulai dari 458 juta. Apanya Menarik, hybrid nih? menarik. Jadi Hybridnya 400 dulu? 58 juta, Gitu. 458 juta hybrid Oke. type. Starting from, jadi mungkin di hybrid pun ada yang tipe G hybrid, ada yang tipe apa tadi V hybrid gitu mungkin ya. Ya. Oh ini nih harganya nih ada nih Nah, guys. oh, G sama V. Yap. Nah, G Ini sama ada V hybrid ya. Ha. sama Oh ini ada V, G, G V, dan Q. G hybrid Q. Ini ada ininya. Ini perbedaannya lebih ke arah kayak Ya, apa tuh namanya tuh kayak em, apa tuh si tempat duduknya ada yang pilot tempat seat, duduk. Daripada terus sih ada yang ada yang dua pakai 10 inch. Terus kalau head misalnya yang unit, UTFD apa mid itu di tengah-tengah itu ada layar biasanya ya, di tengah-tengah layer. tuh layar biasa terus dilipat gitu nanti tinggal dibuka ke atas itu TFT 7 inch yang mid. Bukan Ya itu. itu yang itu Pak, Oh, ini MID ya, yang V, benar-benar. yang V. Oh iya. Nah itu TFT mid jadi memang itu layar Oh nggak bisa iya. diapa-apain, beda dengan Oh V. yang di dulu ya. Ya itu sama kayak di Ventur. Nggak tahu yang sekarang. Ya mirip-mirip lah kalau Nah, misalnya kelihatan dari gelagat namanya sih sama gitu loh. ya. Terus bedanya lagi yang depannya ini kalau misalnya yang G yang seri terendahnya hybrid yang dari 458 itu depannya 9 inch sedangkan Hmm. yang V itu 10 inch. 10 inch ya. Oh iya, Terus beda se-inch. ya beda si inch terus kayaknya yang apa tuh yang 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 G itu nggak ada ini nggak ada tulisannya terkait dengan panoramik Oh retractable iya, roof. Jadi berarti iya. nggak ada sunroofnya nih. Gak ada kayaknya. Kayaknya nggak ada nih di yang versi G kayaknya ya, kayaknya. Mhm. Terus Kayaknya G apa? gak ada deh. Nah, iya Kayaknya G nggak gak ada. ada kayaknya. Soalnya Terus G kan yang paling paling rendah. biasa banget lah, paling Ah, rendah. tapi di hybrid. Nah, yang hybrid. Terus paling rendah sebenarnya ada gasolin. Berarti Gasolin masih G itu berarti sama 415 aja juta. kayak Toyota Innova, Kijang Innova pada umumnya. Iya, Benar? iya. Benar-benar. Nah, gitu. Yang G. Heeh. Terus ada lagi apa ya ini? Ini paling mahal tuh start from 419 itu yang gasolin, Gasolin em, yang paling mahal itu yang Q, yang Q. yang Q, Geser ya, lagi coba. Nah, yang Q Q, hybrid type tuh. ya. 601. 601. Tapi menurut gua Pak, Hmm. menurut gua Hmm. dengan adanya Kijang Innova harga segitu, dengan Mhm. fasilitas dan ada kutip ini kita nggak dibayar sama Toyota ya. Iya, iya. Em, dengan fasilitas, gua tahu Kijang Innova seperti apa, apalagi yang Ventur. Iya. Ini kayaknya nggak bakal Mhm. beda jauh nih perasaan untuk apa ya? Iya. Perasaan untuk duduknya Rasa-rasa itu. iya berkendaranya kayak Kayaknya nggak bakal beda jauh sih. mungkin perbedaan ada karena ya Ya. tadi sasisnya kan udah monokok Oh sekarang ya ya. monokok ya. Pasti ada perbedaan signifikan. Tapi rasa-rasanya Nggak bakal kayaknya beda bakal jauh. tetap mirip. Ya mirip Ya ya. tetap aja ini sebuah Toyota Innova gitu ya. Kayaknya perbedaannya nggak akan terlalu signifikan lah. Setuju. Rasa-rasanya ya dengan Ya. Toyota Innova sebelumnya. Biasanya kan Toyota gitu ya. Mereka lebih konservatif gitu untuk Ya. naik generasinya gitu. Ya. Jadi feel-nya tetap familiar mungkin ya Ya. kalau untuk bahasanya gitu. Tapi di sisi Yang lain dengan hmm, adanya apa tuh namanya tuh dengan adanya 10 menit lagi nih gila. waduh, gak kerasa Ini ya. bentar banget nih. Mau Dengan dibagi dua part? ya kayaknya boleh deh Pak. Iya Soalnya ya. kita belum dapat Soalnya mobil. hmm, Anyway, di sini ada apa tuh crossover front looks. ya Ini mah semuanya ada.
Terus Daya saing sih, daya apa ya, daya tariknya sekarang mungkin orang senengnya yang agak crossover gitu ya, mm, SUV gitu ya. ya. Nah, Terus apa head unitnya 10 inch. Terus bisa mhm. mungkin connect ke Android dan Apple Play. Kalau Terus CarPlay ya mungkin udah jadi kewajiban ya. kayaknya udah deh termasuk Android Ya juga. apalagi di yang paling mahal gitu ya, versi Iya, Q iya. harus ada sih. Harus ada semua. Termasuk Harus Android, ada. gue yakin Android pasti nyambung Android nih. Auto ada sih, ada Nggak bisa. kayak dulu gitu. Apple Hmm. Apple doang tuh. Emang banget Ya yang Apple. dulu kan cuma iPod mode ya, jadi Iya. bisa diganti doang gitu di Heeh. settingnya. Oke, lanjut terus ada apa tuh new power backdoor with voice command ya. Voice command, Itu sih power nyaingin sama backdoor dengan voice command, menarik sebenarnya. power Voice backdoor commandnya tuh dari mana ya? yang gini ya Yang kayak belakang, wing, yang yang gini ya. enggak, yang bagasi, pintu bagasi, Oh power iya iya backdoor itu. kayak Kia ya. Nah, ya gitu. Iya. Voice commandnya cuma dari mana ya? Dari dalam mobil atau dari luar mobil gitu ya? Dalam sih. Dalam sih, Dari Pak. dalam kayaknya ya, dari Dalam. driver ya, Ya. dari driver ya. Oke. Tapi ini gue nggak tahu nih kenapa ada Ottoman Empire sini. Ah, Ottoman itu, jadi kayak kursi apa ya? Kursi Alphard tuh, yang kayak ada penyangga bawahnya tuh. Oh, lebih Jadi sofa kali ya iya kayak bahasanya. iya kayak ada sofa kan, ada yang kayak sofa recliner tuh suka kayak Iya kalau kita iya iya. dimundurin suka keluar naik tuh dari bawahnya. Nah, ini ada yang gitunya gitu. Kenapa namanya Ottoman? Ya tahu ya. Mungkin tapi emang namanya Ottoman sih di Iya. mana-mana pun, di Iya. Mercedes pun ya sama namanya Ottoman ya. Ottoman. Terus Nggak tahu ada dari Terus ada mana di ya. belakangnya tuh di belakang pengemudi dan biasanya Iya, saat ice penumpang. ada 10 inch display. Itu Display. lumayan Nah, gede ya, sih. Itu lumayan 10 gede inch sih gede. 10 inch. Ini yang dia di Kia Carnival aja gak ada fitur 10 ini tuh. inch. 10 inch, gede. Ya, ini Apalagi gede kan nih. kita ya duduknya nggak begitu jauh ya dibanding Ya, eh, ya. dari kursi depan ke belakangnya, ya tetap pasti ya jelas lah. Kayak mungkin kayak di pesawat gitu ya. Lumayan Iya. gede 10 inch. Tapi pesawat aja nggak nyampe 10 Pak. Nggak Enggak nyampe. ya? Nggak Paling nyampe. 7 kali ya. 7. 7 ya. 7 inget banget 7 gue. ya. Itu pun pakai Emirates. Ya guys. Hmm. Terus apa tuh namanya tuh Toyota Safety Sense Toyota Safety Sense. Jadi itu kayaknya yang ngebantuin autonomous cerewet. braking. Ya. Ya. Kayak sebenarnya Toyota Safety Sense sekarang udah ada di Toyota Race yang paling mahal, yang TSS. Ah. Nah, jadi kalau mau kayak semacam mencoba dulu Mhm, gimana sih implementasi Toyota mhm, terhadap fitur safety-nya, ya TSS gitu ya, mhm, bisa di Toyota Race gitu. mmm, Nah, di situ kan udah cukup canggih sebenarnya, udah ada autonomous braking, udah ada lane keeping assist gitu. Ya saya sebagai apa ya, sebagai yang senang mobil, senang banget gitu ya di mobil entry level kayak Race gitu ya, mhm, small SUV lah bisa dibilang. Udah ada fitur yang canggih ini gitu. Itu mhm, kalau di tahun 2000 ya 2015-an lah ya, mhm. beberapa 7 tahun yang lalu, itu masih di mobil kayak Mazda CX-5 gitu, atau mungkin kayak mobil-mobil Eropa gitu ya, kayak autonomous braking gitu. Sekarang udah Mobil-mobil ada di mahal lah ya. mobil-mobil mahal lah, Iya, gitu. Sekarang udah ada di Toyota Race gitu, dan sekarang iya. naik ke Toyota Innova gitu TSS-nya. Oke Gil, ini kan kayaknya bentar Hmm, lagi nih ini, ya ya udah kan? lanjut. Mau nanya dulu nih, Hmm. menurut lu worth it nggak sih beli Tunjang Innova, yang sekarang ini dengan harga tadi itu Hmm, dimulai dari 400 ya berapa empat tadi gue ratus lupa, sembilan belas juta, 420 lah. 420 lah. Ya plus Ya plus sama OTR OTR 400. berapa lah ya, Hmm, 400 sekian ya. lah. Sampai harga enam Nah, ratus. Lu 600. bakal milih yang mana tuh? Menarik sih. Saya sendiri, orang sendiri kayak kalau merekomendasiin gitu ya, Uh-huh. kayaknya yang V deh. Yang mana? Gimana orangnya dulu sih sebenarnya. Enggak, gua nanyanya lu. Orang ya. Iya. Kalau orang ya nyobain, kalau mau nyoba kayaknya Uh-huh. yang Q hybrid. King hybrid. Soalnya Berat. Iya, kayaknya iya. yang paling make sense harganya, dan kayak ya cukup lah buat keluarga gitu ya. Kayaknya Uh-huh. Q juga cukup gitu ya Uh-huh. untuk saya, untuk orang. Satu lagi, yang cocok buat Hmm. penjabat yang mana nih, Pak? Yang pejabat nih, pejabat kayaknya Uh-huh.
yang Q non hybrid. Itu non hybrid. Ya, Berarti jadi yang paling rendah ya. nggak paling rendah, yang paling rendah itu G. Oh Jadi Q G ya. non Ha. hybrid itu tengah-tengah tengah-tengah ke bawah lah sebenarnya. Tapi kan waktu itu sorry ya, ini bukan ngomongin political apa ya political ini, tapi kan kemarin itu Pak Jokowi menyarankan, bukan menyarankan, mengajak semuanya untuk membeli Mengajak mobil elektrik. Tapi kan elektrik. nggak semuanya bisa nih. Nggak semuanya bisa, apalagi di daerah lah bisa Ya, dibilang ya. Solo aja Nah, mikir-mikir anaknya tuh. hmm, Iya kan? anaknya aja sendiri. Anaknya sendiri aja Nah, mikir-mikir. nah, Tapi di sisi lain, eh, kayaknya ini bisa jadi solusi menurut gue. ya untuk transisi bisa ya, bisa. Hmm. Jadi ya kalau mobil dinas ya, yang pemerintah yang beli misalnya, Mhm, yang hybrid tuh sebenarnya oke. mhm, Nah, cuma kan hybrid bisa dibilang lebih kompleks ya mhm, dari segi drivetrainnya, dari apanya gitu. mhm, Nah, sebenarnya Toyota sih udah cukup lama ya bermain di segmen hybrid. mhm. Mereka pelopor salah satu pelopor lah dengan Toyota Prius. Ya. Ke Indonesia pun mereka sempat masukin ke Camry hybrid gitu kan. Mhm, Nah, cuma ya ada kan waktu itu komen orang bengkel bilang harga baterainya tuh kan hybrid, sistem hybrid otomatis ada baterainya ya. Apalagi tadi di Innova ini ada mhm. sistem ada drive mode yang pure EV, berarti dia jalan pakai baterai only Iya. gitu. Nah, Ya. ini yang jadi concern sebenarnya, apakah nanti kita siap gak gitu untuk misalnya eh, tiba-tiba harus ganti baterai. Apalagi kan ini bisa dibilang mobil mainstream hybrid pertama lah bisa dibilang ya. Yang Betul. benar-benar mainstream gitu, soal Betul. seekor kijang gitu. Heeh. Sekarang hybrid. Nah, apakah Toyota siap gitu? Kalau orang akan nunggu dulu sampai Toyota Kijang Zenix ini facelift baru. Berarti poinnya adalah apa disarankan untuk tidak menjadi early adapter. Iya, bener. Nah, Kalau kalau misalnya orangnya emang siap gitu ya, aha. memang siap dengan konsekuensi itu. Tapi Mhm, di di lain sisi keuntungan yang didapat banyak sekali gitu dari mhm, sistem hybrid ini gitu. mhm, Apalagi misalnya mobilnya hanya dipakai buat ke Alfamart aja gitu. mhm. Bisa gak usah benar-benar nyalain mesinnya gitu kan. Iya. Nah itu. Berarti Nah ya karena ibaratnya mah ya apalagi kalau misalnya tadi balik lagi ke masalah penjabat kan nggak semua supir ngerti sama hybrid ya. ya kayak gini aja lah. Maaf ya, Bukan bukan maksud hmm, mendeskripsikan itulah kritikan. bukannya. Cuma Eh, uh, kebanyakan supir kayak untuk fungsi AC aja masih belum tahu apa aja fungsi AC itu gitu. ah, Kayak mengarahkan AC kemana gitu. Atau iya. bahkan kayak defogger belakang itu fungsinya buat apa. Kan ada orang yang kayak nyalain AC semuanya nyalain aja kayak gitu kan. Mhm, Nah, ada yang kayak gaptek lah bisa dibilang mhm, gitu. Ada mhm. yang emang dikit-dikit mereka ngerti gitu. Aha. Tapi yang orang lihat sih kebanyakan gitu ya, mereka agak gaptek gitu masalah fitur-fitur di mobil itu Fitur-fiturnya gitu. ya. Heeh. Apalagi nanti kayak ada semacam Hybrid lane lah. keeping assist, Ya. hybrid, autonomous Heeh. braking. Nah, itu sebenarnya harus dikasih Ah, semacam latihan lagi sih latihan ya. sebenarnya gitu. Gue Soalnya, setuju sih dengan hal itu. soalnya Ya. kayak semacam autonomous braking nih. Sebenarnya bisa jadi bahaya. Kenapa bahaya? Karena kadang-kadang kita kan suka nyusul truk. Ya. Nyusul truk kadang-kadang emang pas deket banget kita baru nyusul gitu ya. Ya. Nah, bayangin kita jalan tol mau nyusul truk, mobilnya tiba-tiba ngerem dodok shit gitu kan. Ya. Agak bahaya lah bisa Ya. dibilang gitu. Ya, Nah, itu poinnya adalah harus hmm, ya kalau misalnya dengan mobil-mobil yang dalam tanda kutip canggih, ini kita hmm, bukan kan apa ya supir-supir, tapi profesi banyak supir juga, enggak gitu. tapi banyak Hmm, juga orang-orang bahkan non supir pun yang hmm. ibaratnya pemilik kendaraan pribadi pun, contoh aja penggunaan ekomod dalam dalam Oh iya. Captiva itu baru Hmm. digunakan sekarang. Itu nyokap gua dan gua gitu loh yang ibaratnya Iya, iya. ya ibaratnya nah, ya you know lah gitu ekomod tuh baru dipakai sekarang bahkan kayaknya apa tadi Iya, kita ngomongin masalah kebiasaan orang-orang. Tadi iya. ya tadi bukan masalah apa tuh namanya itu bukan masalah supir, profesi supir, tapi Hmm. lebih tepatnya Profesi adalah supir. orang-orang itu biasanya yang pakai mobil itu tuh baru paham sama kendaraannya sendiri itu
setelah sekian lama gitu loh. Iya. Sebenarnya paling simpel apa coba? Apa? Kata James May, read the goddamn manual. Baca buku Iya. manual mobilnya gitu. Bener. Apalagi beli baru gitu kan, Iya, pasti iya, pasti iya. ada, pasti include gitu. Ya kalau kalau benar-benar mau tahu seluk-beluk mobil gitu. Mhm. Apalagi kan kayak sekarang nih, kayak tadi ada fitur electronic parking brake. Ya, Nah, pasti kan ada kalanya electronic parking brake itu malfunction ya bisa dibilang. Ada ya. kerusakan misalnya. Mhm. Nah, buat tahu cara gimana ngerilisnya itu lewat Mhm. tadi buku manual gitu. Betul. Gitu. Jadi sebisa mungkin sih kalau kalau beli mobil baru atau apapun lah peralatan Ya, elektronik dibaca aja buku manualnya gitu. Soalnya banyak lah info-info penting gitu. Apalagi ya sekarang kan ada fitur keselamatan juga yang ya. bisa dibilang malah bisa jadi Bahaya. bumerang buat kita gitu. Ya, padahal Sebagai itu adalah fitur eh, keselamatan. gitu sebagai usernya gitu. Ya, read the goddamn manual it's number Manual one. gitu. Number one. Ya, karena memang memang apa ya? Ya, even um, um, I'm sorry. Hmm, Mungkin juga selain kalau misalnya teman-teman memang sepakat dengan hal itu, hmm. kayaknya Wilham ini bisa jadi salah satu buku manual secara Oh elektronik iya, karena dari diri gue pribadi banyak banget komen-komen yang oh gue baru tahu nih sama hal ini, oh gue ada baru fitur tahu ini nih sama gitu. ada Nah, fitur ini apa segala macam. itu. Itu banyak banget yang komen mobilnya, bahkan yang punya Hmm, mobilnya aja oh baru tahu loh kadang ada perlu ada tahu gitu ada fitur itu ada gitu. fitur itu, termasuk salah satunya Hmm. Audi ya. Audi yang kemarin Yang ada Audi. Audi itu dari bahkan ya sorry ya ibaratnya Hmm. apa tuh dia adalah bule gitu dan dia adalah Hmm. engineer. Dia baru tahu ternyata di mobilnya itu tuh ada apa tuh Laci storage, ada laci di di bawah bawah di bawah kursi gitu. di bawah kursi gitu loh. Itu dia baru Hmm. tahu. Terus ada apa tuh namanya tuh kemarin tuh yang diomongin lagi tuh banyak lah Cup storage, holder. cup holder, terus apa tuh namanya tuh si Terus kayak visor kecil tuh yang di visor tengah-tengah gitu kecil ya. ya, terus Hmm. panning dan ya teleskopik itulah Teleskopik gitu ya. Padahal itu mobil juga 90-an lah sebenarnya. padahal mobil 90-an. Nah, itu makanya Ya mungkin orang-orang masih belum tahu lah gitu. ya nah makanya kalau misalnya teman-teman Ya, pengen tahu isinya mudah-mudahan kita eh, bisa jadi buat manual book manual buat book buat teman-teman gitu. teman-teman. Oke, Yes, Neil, yes, yes, yes. ini gimana nih mau lanjut lagi nggak? Karena tadi kan Lanjut aja, masih lanjut banyak aja. ini yang Masih harus banyak. dibahas. Oke, we're back to the apa ya? We're back to the fucking Innova. Iya, Innova Genix. seekor Innova. Ah, ekor kijang baru turun dari surga Hmm, anjay. anjing. Jadi Oke. kita ngomongin yang cocok buat ini ya. Terus ada Hmm, memang banyak banget nih fitur-fiturnya. Kalau misalnya kita baca di sini ada tambahan-tambahan kayak Beyond Safety itu ada ya. HSA. HSA tuh lebih ke His thought assist. User Assist. Itu sebenarnya Hmm. kalau misalnya gue udah ngerasain itu dari zaman pakai Captiva ya. Oh iya, Karena di udah Captiva tuh kalau otomatis itu Mas ya. ya karena kalau misalnya kita tarik si apa handbrake-nya, terus Hmm. kita gas dikit, dia langsung Dia gas di RPM tertentu dia bakal ngelepas, lepas sendiri. ngelepas sendiri. Nah, karena memang tujuannya itu untuk mengamankan si posisi dia nggak mundur dulu baru jalan, jangan sampai kayak gitu. Tapi dia gimana caranya Ya. lebih kayak Nahan tet dulu. gitu. Nah Iya. itu HSA ya dan itu kayaknya baru ada di Kijang Innova yang sekarang ya. Iya, Kijang Innova kayaknya baru sekarang deh. Ya, yang Venturer kemarin masih itu ya, masih 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 manual, by pakai muscle otot, ya. pakai otot. Pakai otot ya. Iya. Ya, oke. Di Fortuner tuh kalau nggak salah baru ada tuh di ya sekelas itu ya kalau nggak salah. Fortuner ya? Fortuner yang mm-mm. Soalnya di Ah, Pajero Sport pun udah ada sih gitu fitur kayak start assist gitu gitu mah. Yang Pajero Sport yang ini ya yang udah dynamic shield gitu. Itu udah ada gitu. Oke. Terus, terus ada lagi nih Beyond aksesoris. Apa? Nah, Bion aksesoris ya apa kita aja langsung itu? ke Beyond aksesoris atau enggak Beyond Connected dulu aja. Ini sebenarnya fitur Hmm, yang aneh-aneh sebenarnya. Tapi yang ini aneh-aneh ya. anaknya teh baik pisan gitu nah. Banyak. Kemudian promosi aja.
promosi. Oh iya, promosi ya. Iya. Karena itu emang pilihan. Dimana kalau misalnya teman-teman ada punya HP rusak, apa tuh namanya tablet, gadget, Iya, komputer, gadget. or something, gadget-gadget kalian rusak bisa dibawa ke Basecom, linknya ada di bawah atau mungkin kalau misalnya bisa ditaruh di apa card di atas ini kalau misalnya muncul itu nanti kita taruh di situ baik komputer di situ lu bisa ngebenerin gadget lu apapun. Oke, Mm-mm. kita masuk ke Beyond Connected yang baik pisan anjing. Iya, Di sini connected. ada Find My Car. Iya, iya. Kayaknya lucu banget Find My Car. Iya ya. Eh, Iya, kayak Genly. aplikasi M Toyota. Nah, ini kayak Zenly ya. Iya, kayak Genly. Mungkin kayak giving you comfort, providing peace of mind, keeping you stay connected with your car. Accurately know where the vehicle is parked to provide you feeling of safety and convenience. Oh, berarti buat orang pelupa. Oh, misalnya Lupa. ya, Ya, bisa atau bukan, dipinjemin. ya bukan orang nggak pelupa pun kayak misalnya kita parkir di apa ya, parkiran kayak kemarin Aha, G Expo misalnya kan gede banget iya, parkirannya gede tuh. banget. Heeh. Dan nggak ada referensi patokan kan kadang-kadang gitu. Ini tuh di mana gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, ini mungkin bisa jadi apa ya? Bisa jadi penyelamat lah mungkin Penyelamat, iya. daripada muter-muter ke sana kemari gitu kan nyari-nyari mobil kita sambil nginin alarmnya gitu. Iya, Kan iya. alarm pun ya terbatas kan gitu, Mm-mm. nggak jauh sebenarnya gitu. Oke, Terus itu ada menarik. lagi geofencing, Geofencing. geofencing apa tuh? Ini bakal misalnya mobilnya direntalin atau disewain atau dipinjemin ke orang-orang gitu ya. Ah, ketahuan. Nah, ketahuan kalau misal dia keluar dari misalnya kita geofencingnya daerah Bandung Raya misalnya nih. Mm-mm. Kalau misalnya dia keluar dari daerah Bandung Raya Mm-mm. pasti ada apa ya giving alert berarti ya pasti ada notifikasinya lah masuk ke Ah, apa aplikasi gitu. ah. iCare. Terus Nah, apa Ike kalau oh, Ike sih ya hmm. itu Ya ini penting apa juga sih sebenarnya. Penting. penting penting. Apalagi kan Toyota yang sekarang sudah lebih kompleks dari Toyota yang dulu ya. Mm-mm. Kalau Toyota yang dulu kan cuma semacam ya ganti oli rutin Mm-mm. pun mobilnya jalan Aman terus gitu ya. Aman ya. lah gitu. Sekarang kan ada baterai yang harus dimonitor, motor Mm-mm. listrik yang harus dimonitor, mesinnya apalagi gitu kan. Ya yang hybrid ya gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi ya ini eh, cukup inilah cukup membantu buat kita kayak mungkin nanti keep track buat maintenance gitu. Ya kan kalau kalau yang apik sih eh, kayak beres Kayak dari bengkel resmi gitu kayak ya. eh, nyimpen gitu di filein gitu. Nah itu Ah, nah kalau misalnya orang yang nggak gitu ini mungkin ini bisa ngebantu lah gitu. ya. Buat Kapan kayak harus orang ya servis ini maksudnya ya gitu. Gil, buat kayak orang kan maksudnya. Orang nggak ngomong gitu ya, orang Nah. nggak ngomong. Terus inquiry and support center ya itu mah biasa sebenarnya Ya, tapi bisa lewat support HP center tapi nggak sebenarnya tahu udah nih. ada ya. Tapi Mm-mm. nggak tahu ini apakah memang bisa dari si apa Hmm. mobilnya nggak Ap- tahu. mobilnya. Ah, ah. Kayaknya Karena sih dari aplikasi sih kalau dari aplikasi eh, ya. kayaknya dari aplikasi. Ya yang gitu Buat kan ini kayak baru. yang Hmm? paling gua suka sebenarnya. Memang nggak penting-penting amat tapi menurut gua ini penting banget. Kenapa? Karena gua adalah orang yang Hmm. parnoan sebenarnya. Jujur aja Ya, gua ya, adalah ya. orang yang parnoan dan di sini ada stolen vehicle tracking. I like it. Oh iya, I love it. stolen vehicle tracking. Itu gue suka banget Nah, kenapa jadi maksudnya kita bisa bisa tahu nih mobil kita terakhir di mana atau mungkin ya. gimana lah gitu I don't know tapi yang gue pikirkan adalah pola bagaimana bekerjanya makanya gue pengen banget nih Toyota inilah kami mobil ini untuk di-review supaya Iya, jawabannya tuh terjawab semua gitu kejauh semua gitu. iya gitu Mampir terus aja ke channel YouTube kami. iya Mau lihat ternyata videonya. kayaknya sebenarnya gue tahu kan kita udah ini sama Toyota Cimahi gitu. Ayo, ayo. Em, terus ada vehicle info. Nah, ini yang paling Nah, kalau vehicle yang tadi info. kan kalau yang tadi yang gua paling suka kan, apa ini yang memang Mhm. emang gua butuh sebenarnya kalau ini. Ya, Supaya gua ngerasa lebih aman gitu. Tapi ya, kalau yang benar. ini adalah gimmick yang gua suka. Vehicle info. Nah, iya. Ini Vehicle tuh info dia ya. provide your vehicle's condition. Jadi ibaratnya dia bakal ngasih tahu Hmm. kondisi mobil kita. Mhm. Mudah-mudahan Ya. sampai ban-ban juga dikasih tahu. Ih, ini ada TPMS gak ya mobil Hah? ini?
Makanya third person monitoring system kayaknya udah ada sih kayaknya kalau udah untuk ada ya. yang tinggi ya. Kayak Iya, udah jadi terintegrasi sama vehicle info ini gitu. iya, Kayak kayak misalnya pagi-pagi kan secara visual juga kadang-kadang nggak kelihatan ya beda iya. berapa PSI gitu. Kalau Ah, ini kan bisa mungkin pas pas belum kita naik mobilnya juga udah tahu gitu. Oh, ban yang sebelah kiri belakang kurang gitu misalnya mm-mm. anginnya. Jadi bisa antisipasi gitu kan. Ini bagus-bagus. Gimmick tapi oke gitu. Gimik tapi oke. Yap. Nah, Em, ini yang gimmick apa? mah nih. Safe driving rewards. Itu paling gimik Safely sih. driver ternyata. Paling gimik itu. Gimmick sih ini gimmick. Itu gimik sih. Bukan Iya. gimik sih, berarti ya memang apa portofolionya Ya, mereka tapi yang gimik itu kenapa dimasukin ke sini. hmm, sebenarnya ya ini membuat fitur apa ya tambahan sih, lumayan aja gitu. Kayak Iya. kayak ada achievementnya gitu kalau kayak kayak gamer gitu, Iya. hidupnya harus butuh achievement gitu bisa gitu. Paling achievement aja. Ngumpulin Oke. achievement gitu. Oke, Ya. Innova ini kita kita dari tadi udah ngomongin Innova dan pesaingnya dan lain sebagainya. Mhm. Terus tadi juga kita paling worth it ya tadi buat penjabat mungkin karena Innova Ya, ini sebenarnya apa? balik lagi ya kalau buat pejabat balik lagi ke tempat ditempatkannya di mana dan apa ya. Ya sih, lebih kayak tempat ditempatkannya di mana. Mm-mm, Kalau butuh yang gak neko-neko berarti pilih yang non hybrid berarti. mm-mm. Kalau misalnya di kota ya kebanyakan di kota gitu atau misalnya di daerah jalan yang oke gitu ya. Ya Yang hybrid lah hybrid ya. bisa jadi pilihan karena Ya. eh, yang diesel kan udah gak di ini gak diproduksi Anyway, lagi sekarang tuh. anyway, sorry ya ini gue Hmm. bukan apa-apa, gue ngeliatnya mobil penjabat tuh nggak ada. Ini bukan masalah penjabatnya, tapi mobil Ya ini tuh tapi dekat banget sama penjabat. pejabat Ya, ya benar-benar dekat banget sama penjabat. Tapi Innova kalau itu misalnya gue ngeliat di jalan-jalan, kayaknya dikit banget pak yang pakai diesel. gak ada malah kali ya. Nggak ada ya, Innova diesel Semuanya gitu pakai nggak ada. bensin semua kayaknya. Buat kalau Iya, buat keperluan dinas kayak nggak ada heeh. kayaknya. Kayaknya Bahkan biar Fortuner pun, apa? hmm, Fortuner bensin ya? Fortuner pun kalau yang dipakai misalnya wali kota misalnya, mobil Aha, dinasnya Fortuner, dia pakainya yang 2700 yang bensin, bensin ya. bukan yang diesel. Ya mungkin kayak buat ngehemat ini ya, logistik juga kali. Jadi Kayaknya. kalau nggak mau ngasih voucher gitu buat bensin, ya bensin semua gitu Iya, gampang gitu. iya, iya, Kalau sistemnya ya pakai voucher gitu, gak tahu kalau iya. sekarang kayak gimana. Tapi mungkin salah satu alasannya itu dan kalau nggak salah ada regulasi dulu pejabat Mhm. tingkat apa mobilnya nggak boleh di atas 2000 cc, Oh pejabat iya, tingkat apa mobilnya ya boleh 3000 cc ke atas gitu. iya, iya, Era dulu sih sebenarnya cuma sampai sekarang kayak belum direvisi gitu. iya, Gitu. Tapi ya bisa dibilang masih relevan dan relevan juga. Soalnya di iya, luar negeri pun trennya kan downsizing gitu, tapi iya. dikasih kayak sistem hybrid gitu kan. Jadi Mhm, tenaganya memang terasanya di atas kertas biasa aja mungkin, tapi mhm. kalau pas disetirin mungkin beda karena ada sistem dorongan dari hybridnya mungkin gitu. Ah, Gitu. Ya, tapi salah satu poin utamanya itu sih yang bikin orang-orang agak, aduh, kok yang diesel dihilangin katanya gitu. iya. Bahkan Itu ya rame banget eh, pak. saya pun punya kenalan ya dia ada di industri transport ya gitu yang kayak Mhm. nyewa-nyewain mobil gitu. Nah, kecewa setelah tahu bahwa Innova sekarang itu gak ada yang versi diesel. Karena kata dia Innova yang dulu masih sanggup diisi solar subsidi. Sebenarnya kalau Mhm. kalau buat usaha nggak masalah ya. Nah, Iya, tapi katanya, memang secara katanya ha. hmm, memang secara apa ya? Secara memang bisa Regulasi. ya, memang bisa. Cuma eh, mesinnya pasti butuh perawatan khusus lah. Misal kayak dikasih double filter atau sering-sering purging gitu ya. Ya, Nah, soalnya kan lebih lebih kayak nozzle-nozzle injektor gitu, iya. lebih kecil lah. Soalnya biar Mhm. tekanannya lebih tinggi. Nah, tapi masih bisa katanya. Jadi kalau untuk bisnis masih make sense gitu karena harga bahan bakarnya nggak begitu gede gitu dibanding Mhm. yang bensin. Bensin kan pertalite dulu masih bisa pertalite gitu. Mhm. Tapi pertama lebih boros, kedua harga bahan bakarnya lebih tinggi gitu. Mhm. Nah, ini gitu yang disayangkan oleh para pengusaha rental gitu. Iya. Yang dieselnya nggak ada, diganti yang hybrid. Dan mereka sedikit masih apa ya? Masih agak resistance, agak takut lah untuk beralih ke yang hybrid misalnya gitu. Karena Iya. ya tadi gitu, kecuali ya Toyota bisa ngasih
garansi ya yang panjang Mhm. mungkin bisa lah menjadi daya tarik buat orang-orang yang masih Iya. takut gitu kalau mau Nah, beli yang hybrid. makanya Cuma tadi ya lu itu salah balik satu. lagi ya, lu pengennya nungguin facelift dulu, baru Atau ya disarankan untuk beli. setahun 2 tahun lah gitu. Heeh. Ya, karena Soalnya ya memang pasti eh, karena memang new teknologi itu tuh perlu apa ya? Perlu adaptasi perlu adaptasi gitu. yang meyakinkan kita gitu loh. Meyakinkan kita gitu. Jadi gini, kayak gini aja. Veloz yang sekarang nih, Mhm, dia kan ada light barnya di belakang tuh, mhm, yang panjang banget dari mhm, sisi kanan sama kiri ke tengah gitu ya. mhm. Nah, ada beberapa kayak yang Pecah ini lah. gak semua nggak pecah. Ada yang kayak redup gitu, ada Oh yang iya, redup gitu. iya, Ada yang emang cuma nyala sebelah gitu. Itu kan masih ya masih anget-anget ini kan gitu iya, yang 2021 gitu kan keluarnya. iya, Jadi walaupun itu ya jadi masih ada quality controlnya yang mungkin ya agak miss gitu kan. iya, Karena ya iya, baru banget gitu. iya, iya. Nah, untuk drivetrain sih belum kedengaran lah ada masalah soalnya kan kayak Veloz baru nih. Aha, Mereka pakai CVT gitu. mhm, Nah, tapi gak ada masalahnya gitu. mhm, Ya kan beberapa orang kayak aduh CVT gitu apalagi mhm, di mobil yang bakal kayak dipakai buat apa ya kerja misalnya gitu kan. mhm, Sebenarnya udah terbukti ya mhm, si CVT itu lumayan awet di mhm. Jazz aja kayak oke banget gitu si CVT itu. Nah, ya pasti ada sih. Gak bahkan ya pabrikan sekelas Toyota pun ada semacam ngebugnya dikit lah Ya, di pasti, awal-awal gitu. pasti, pasti. Pasti Everything ada, pasti ada pasti gitu. pasti di awal-awal tuh ada bugnya ya. Bahkan ya Hmm. ibaratnya mah kali mobil-mobil mahal pun pasti di awal-awal ada kerusakan-kerusakan Mm-mm. yang nggak mayor, minor, Ke Mayor, Mino. tapi di sisi lain em Kadang-kadang itu jadi soal gue baru apa ya? sembuh anjir, tapi jadi annoying aja Santoy. gitu maksudnya Ya, kayak jadi inconvenience aja gitu. ya gitu. Inconvenience gitu kan. Kadang-kadang jadi ya secara estetik jadi kayak kurang gitu. Tapi Nah, iya otherwise ya masalah kecil sebenarnya. aduh. Hmm, gitu. Maaf Pak, saya baru Speaking sembuh loh of, Pak. Speaking of what? iya, kirain nggak akan datang dulu ke Iya. ini Kan gue studio. pengen upload nih Wilham Pak. Kayaknya udah gatel kali ya tadi juga langsung. Ya ini kangen syuting sebenarnya mah nggak ada mobil kan. Ya, minggu depan ya. Ya minggu depan mudah-mudahan. Ya, ya mesin pun udah beda dari mesin yang sebelumnya, walaupun secara kapasitas sama ya. Hmm. Jadi yang dulu itu kode mesinnya apa ya? Ntar. Ada mesinnya apa tuh? Kode. Kalau yang Apa dulu nih? itu 2000 cc kodenya 1 FE. Nah, itu tuh udah ada dari Innova dari generasi Innova yang pertama. Nah, cuma bedanya kalau yang Reborn itu dikasih dual VVTi. Jadi intake dan exhaustnya ada VVTi-nya gitu. Yang sekarang kode mesinnya dan yang 1 TRFE itu kalau nggak salah port injection only gitu, bukan direct injection. Ya, yang sekarang kodenya M20A. Nah, M20A FKS 4 silinder. Itu kode Jadi ini ya, kode apa tuh namanya kode kode pabrik, mesinnya kode gitu. mesin ya. Kode mesin. Jadi emang kayak bener-bener apa ya? Revolusi ya kalau yang cepat itu. Mhm. Kalau yang drastis itu. Revolusi ya. Revolusi. Revolusi dari Ya. jadi memang nggak ada carry over dari generasi sebelumnya. Kalau Iya. Avanza dan Veloz itu mesinnya masih sama sebenarnya. Heeh. Masih Satu ada MR, masih ada sesuatu yang dibawa nih ke iya di bawah gitu kayak mesin. Mesinnya nah, doang walaupun transmisi beda gitu. Avanza yang dulu 1 MR FE kalau nggak salah. Kalau yang ini mhm. VE. Jadi dia mesinnya di melintang gitu di depan bukan membujur. Nah ini walaupun dia mesinnya melintang tapi beda gitu dibanding yang dulunya. Hmm. Sekarang M20A. Nah, yang bedanya itu di sini sistem injectionnya juga beda. Dia dari satu silinder itu ada 2 injektor. Oh. Satu di port, satu di direct. Jadi langsung ke silindernya. Nah, keuntungannya sih sebenarnya
secara apa ya, efisiensi bisa lebih bagus. Kenapa? Hmm, Karena bisa kayak misalnya waktu start awal misalnya dari port dulu. Nah, nanti hmm, udah jalan baru ke direct. Nah, kelemahannya bukan kelemahan sih. Jadi sistem ini tuh menutupi kelemahan mobil yang direct injection only. Kenapa? hmm, Karena dari sering kan kadang-kadang ada uap oli ya yang hmm. dari itu tuh. Nah, Kan uap oli keluar. itu nanti disalurkan lagi ke intake, masuk lagi ke filter udara gitu ya. Nah, Ah, itu tuh nanti dibakar lagi gitu. Jadi disirkulasiin lagi gitu. Nah itu dimanfaatkan lah ya. uap oli itu nanti lama-kelamaan biasanya suka mengendap di belakang si apa di belakang klep gitu. Nanti si klepnya jadi di belakangnya itu ada kayak endapan oli. Nah, lama-lama jadi Hmm, kerak. Nah, kalau pakai sistem D4S ini yang ada di satu silinder ada ada dua injektor itu, jadi setiap dia bensinnya dari port injection, dia bakal membersihkan si klep itu gitu. Jadi gak akan ada masalah penumpukan tadi kerak gitu. Jadi ini ya cuma ya kalau misalnya ada yang bermasalah ya satu silindernya ada dua injektor gitu. Gitu aja sih. hmm. Tapi selama ini kayaknya nggak ada masalah deh soalnya dari kayak Toyota 86 kalau nggak salah yang salah satu pelopor dari sistem D4S ini nggak ada masalah sih. Ada Ya masalah ya. Toyota sih pasti kayaknya udah diperhitungkan Gue banget sih. gue gue ngerasa Toyota tuh kalau misalnya mulai produk tuh dipikirin matang-matang, Pak. Kayak matang banget lah gitu. Matang banget gitu. Jadi Mbak, ibaratnya kalau misalnya di game itu kayak inilah, kayak siapa ya kalau misalnya di game. Nggak kayak CD Projekt gitu. CD Projekt kan kadang-kadang suka, ya bukan kadang-kadang kadang-kadang terlalu terlalu rusuh gitu loh. Kayak rusuh. Jadi harus keluar, mereka harus kayak keluar gitu loh. hmm, kayak apa ya? Sebenarnya sama kayak misalnya nih Rockstar sebenarnya mungkin Iya, ya. iya sebenarnya. Rockstar Rockstar yang sebenarnya dulu. kalau dalam ya Rockstar Ya, ini konteks kayak game open world gitu. Kayak nah, CD Projekt Red kan mereka ngejar harus bisa next gen, harus bisa RTX, harus bisa ini, harus ya, bisa itu gitu kan. Tapi ya. ya pas launchnya ternyata ya banyak bug lah, banyak itulah Nah, gitu. Nah, tapi kayak ke Rockstar kan kayak mereka take your time gitu, kayak nah. eh, kayak Ini santai si aja dulu, tapi nanti rilis Red Dead gitu. Red Dead Redemption juga kan sebenarnya secara konsep juga hampir sama Ya, ya pengembangannya sama samanya. Cyberpunk 2077. Cuma Red Dead Lebih mateng. milih jalur yang lebih konservatif tapi Ah, lebih matang gitu mereka. Ya udah itulah nggak usah Toyota. pakai, nah itu Itulah Toyota gitu. Toyota Jadi gitu. daripada mereka mengimplementasikan sesuatu yang belum terbukti, mereka eh, dipikir dulu gitu, Mhm, dimatengin dulu lah, baru mhm, mereka lempar ke ini gitu ke konsumen. mhm, Nah, kayak ini pun kayak transmisinya nih, CVT juga gitu. mhm, Nah, CVT. Mungkin beberapa tahun ya awal tahun 2010-an lah mungkin ya mhm. agak dipandang sebelah mata transmisi CVT CVT itu. teh, heeh. Karena ya secara emang ya bisa dibilang eh, ada weak point-nya yang benar-benar weak gitu. Kayak ini dari jadi CVT itu menyalurkan tenaganya itu lewat apa ya variabel pakai belt gitu. Cuma dia beltnya belt dari besi gitu. Kalau Ah, motor kan dia beltnya karet. Nah, heeh. ini jadi bisa dibilang jadi weak point-nya gitu. Kalau di motor kan gampang ya gantinya. Kalau di mobil tuh agak susah. Nah, salah satu weak point-nya di sini. Cuma nggak tahu nih. Mungkin yang sekarang-sekarang bakal lebih jauh. Pasti ya, kayaknya bakal lebih jauh lah. Hmm. Jauh lebih Siap. awet lah gitu. Lebih awet deh, heeh. Lebih siap gitu dipakai buat ini. Karena lumayan kayak expander pun yang dari apa ya, yang dulu expander yang pertama keluar sama yang sekarang yang udah pakai CVT kerasanya bedanya tuh kayak lebih halus aja gitu gak kayak yang masih otomatis konvensional gitu Hmm, gitu jadi ya mungkin ini CVT-nya udah yang bilang yang oke lah gitu yang hmm. dan kalaupun misalnya ada kerusakan atau apa pasti spare partnya Toyota banyak gitu Iya, itu gitu sih. itu Itu sih yang paling salah penting. satunya. Itu yang paling penting. Kalau kayak kayak dulu kayak apa ya? Nissan tuh kan salah satu mobil yang hampir semua line up-nya mereka pakai CVT gitu ya. Nah, Nah, tapi ya karena Nissan mereka populasinya nggak sebanyak Toyota gitu ya. Jadi mhm, misalnya mau
ada kerusakan agak sulit nyarinya gitu. Hmm, Kalau Toyota kan, oh pasti banyak nih yang pasti beli banyak. Toyota gitu, pasti banyak banget gitu. Kayak Avanza aja kan sekarang udah pakai CVT gitu. Jadi pasti Ya, part-partnya gampang. bakal lebih gampang lah gitu Ya. dibanding dulu-dulu misalnya. Even kayaknya third party-nya pun akan siap dalam waktu beberapa bulan sih, Pak. Iya, kayak Third iya sih. party apa Kayaknya sih? dalam beberapa bulan gitu. Iya, jadi ibaratnya kan Kayak kalau misalnya mobil-mobil lain tuh, mobil Kia kemarin terus mobil hmm, em, apa ya, mobil-mobil Korea kayaknya third party-nya akan iya, agak lama tuh. Tapi di agak sisi lama. lain kalau misalnya Toyota di Indonesia terutama ya Toyota dan Hmm, Daihatsu ini third party-nya atau mungkin lu bisa beli toko di mana aja sebenarnya. iya, Dan akan gampang cepet banget gitu loh. gitu. Hmm, Gampang banget gitu dibandingkan gampang ya banget. bukannya menyarankan untuk beli ke tempat lain ya, tapi di sisi lain Hmm, memang lebih baik ke apa tuh ke service centernya, service service center. center. Mereka Apa? resmi. Ya bengkel resmi dibandingkan ke bengkel itu, tapi ya kan kadang-kadang di beberapa daerah kan ada yang susah tuh menjangkau Iya. bengkel resmi Hmm. ada tuh ya ibaratnya kayak Atau di emang Sumedang kayak lah di mana apa hmm, segala macem hmm, itu agak pelosok itu sebenarnya agak nggak plus. begitu sulit nyarinya gitu. Pasti gitu. Jadi ke bengkel apapun lah ya, pasti ya mereka ready gitu sih. Heeh. Spare part yang banyak mah gitu. Kayak Iya. kampas rem yang gitu kan. Iya. Beda Wah, sama gampang mobil-mobil lah. you Yang know. agak beda lah gitu ya. Iya. Kayaknya cukup aja deh karena memang pembahasannya kita Hmm, terlalu melebar nih belakangan. jadi ya sana Jadi kemari ke ya. CD Ya. Project lah ini jadi kemana? Oke, Itulah. jangan lupa juga untuk subscribe channel Wilhub, nyalain Mhm, loncengnya supaya lu bisa tahu ada update apa aja. Terus ya. jangan lupa juga untuk ngekomen di ini kalau misalnya mau nanya-nanya atau mau ngobrol-ngobrol kali Mhm. minggu depan kali kita bahas apa gitu loh. Boleh lah, boleh langsung Ya, di bisa apa bisa di bisa. komen aja. Kasih rekomendasi aja. Kasih rekomendasi untuk apa Oke. tuh untuk obrolan. Nanti mungkin Hmm, ya ibaratnya langsung komen aja nanti kita pikirkan kita bahas itu gitu. ya. Terus Sip, sip. jangan lupa juga untuk subscribe mainkan terus juga ada Equal ID. Terus Mhm. juga jangan lupa untuk mampir ke kedai kopi favorit kita. Kita selalu nongkrong di Tumpu. sana di Tumpu Coffee. Linknya ada di Iya. bawah atau mungkin nanti semuanya kalau misalnya bisa ditaruh di atas sebelah sono nih di atasnya Gilang, Pak. Oh ya, sini nih. Nah, nih ya nah Nah, di situ tinggal tinggal klik aja. iya. Terus juga ada apa tuh ya ditumpu terus juga ya jangan lupa aja subscribe, like, komen dan share ke teman-teman lu kalau misalnya lu pengen konten ini apa berlanjut dan jangan lupa juga untuk bisa ngebantuin kita secara finansial bisa klik link batuk Link di lagi bawah. bisa klik di apa tuh link kita bisa lagi apa tuh namanya tuh Karya Karsa Saweria dan Kaya Kasa. dan Karya Klik Karsa. link apa linknya di deskripsi. Oke, gitu aja teman-teman. Oke, Inilah Toyota eh, Innova yang Zenix. Innova Genix yang baru muncul. Toyota, wahai Toyota, belilah Ayolah, kami mobil buat review. mobil Bye review. Ya, bye. bye.